Nah, untuk penyelesaiannya itu kita nanti dapat yang kita cari itu dia Y, nilai Y, di mana Y itu sama dengan YC per YP. Kenapa YC per YP? Karena tadi ini, ralat guys. Maaf teman-teman. Aku salah juga tadi. Tadi QX-nya dia boleh sama dengan 0, tapi kebetulan karena di sini sama dengan tidak sama dengan 0, berarti nanti persamaan hasilnya ya yang kita cari Y itu ada YP-nya. Jadi Y sama dengan YC plus YP. Kalau misalnya si QX-nya ini sama dengan 0, berarti yang kita peroleh itu cuma Y sama dengan YC. Kalau YC itu dia kan penyelesaian dari persamaan homogen ya, yang tereduksi gitulah. Terus untuk yang YP dia khusus ya, penyelesaian khusus. Ya. Jadi tadi ralat ya, jangan keliru. Maaf, aku salah tadi. Jadi dia bukan tidak harus sama dengan 0, tapi di sini kebetulan dia tidak sama dengan 0, sehingga nanti penyelesaian yang kita kerjakan tuh ada YP-nya. Kalau misalnya dia X-nya yang ruas kanan itu sama dengan 0, dia penyelesaiannya cuma Y sama dengan YC aja, gitu. Ini sedikit review aja ya, biar aku juga nggak keliru nanti jelasinnya. Nah, terus untuk menyelesaikannya kita ubah bentuk fungsi operator ini, kita bentuk ke persamaan karakteristik. Dia sama aja sih, cuma dia diganti jadi M, bentuknya fungsi M, fungsi karakteristik gitu. Jadi Fm sama dengan M pangkat 6 plus 4M pangkat 4 sama dengan 0, dia harus sama dengan 0, karena kita mau nyari akar persamaannya. Di sini kan tadi pangkatnya 6 sama ini juga 4, jadi sama aja, jadi cuma diganti aja gitu ya. Ini fungsi operator D itu kan D per dx ya, dia diferensial operator D per dx. Sebenarnya nggak harus per x per dx juga sih, tergantung nanti variabelnya. Tapi untuk yang di sini kayaknya D per dx deh untuk yang D ini. Nah, kita keluarkan yang persamaan karakteristik tadi, jadi M pangkat 4 dikali M kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat nih persamaan akarnya. Untuk yang M1, M2, M3, M4 itu kan sama dengan 0 nih, di akarnya 0. Karena tadi langsung disama dengan ini. Ini aku yakin teman-teman nggak gampang lah ini mah ya. SMA juga bisa. Terus akar yang kelima dan keenam, M5 dan 6 itu dapatnya setelah dicari pakai rumus ABC ya. ABC itu dapat plus minus 2i, itu imajiner plus minus 2i. Nah, jadi di sini kan dapatnya berarti untuk yang sebenarnya ini untuk mencari YC ya, kita pakai persamaan karakteristik ini dan menentukan akar itu untuk mencari YC. Nah, ini untuk cari YC ini. Nah, setelah ini diperoleh nih, yang ini kan akarnya M1, 2, 3, 4 itu sama dengan 0. Nah, dia berarti akar persamaannya itu real dan sama. Nah, sedangkan untuk yang M5, 6 atau akar 5 dan 6 itu dia plus minus 2i itu dia bentuknya berarti kompleks dan berlainan, sehingga nanti kita plot ke YC itu beda, karena kan dia yang ini real dan sama, sedangkan yang ini kompleks dan berlainan. Nah, untuk yang real dan sama berarti YC yang kita peroleh itu adalah C1 plus C2X plus C3X pangkat 2 plus C4X pangkat 3. Ya, ini untuk yang akarnya sama. Yang M1, 2, 3, 4 sama 0. Ini untuk yang ini. Untuk yang real dan sama. Sedangkan untuk yang akarnya kompleks dan berlainan, itu hasilnya itu adalah, karena ini tadi kan sampai 4 ya, C4 berarti yang ini C5 dan C6. Persamaannya itu jadi C5 cos 2X, karena ininya 2 ya, ditambah C6 sin 2X. Ini kayaknya aku yakin lah teman-teman ini udah paham, ini ada di teorinya juga kok.
Ada rumusnya, ada rumusnya. Terus karena kita belum selesai ya harus nyari YP juga. Nah, untuk nyari YP, dia YP itu kan penyelesaian khusus ya. YP itu sama dengan QX per fungsi operator. Tadi QX-nya kita 4 kan, fungsi operatornya ini yang D pangkat 6 plus 4D pangkat 4 gitu. Nah, jadi YP itu QX-nya 4, FD-nya ini yang tadi. Nah, tadi kan kita udah dapat nih sebenarnya akar-akar dari si fungsi operator ini tadi yang ini. Yang M1, 2, 3, 4, 0 sama dengan 0, yang M5, 6-nya itu sama dengan plus minus 2I. Nah, kita udah tahu nih, berarti kan dia akarnya ada 6, karena pangkat tertingginya dia 6. Nah, penyelesaiannya kebetulan aku pakai ini nih, pakai cara integral yang berulang-ulang gini. Aku lupa namanya, nggak tahu lah. Pokoknya yang integral yang berulang-ulang kayak gini. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada cara yang lebih gampang, tuh nggak apa-apa, nanti langsung pakai cara yang gampang aja. Tapi kebetulan aku kerjainnya pakai yang cara ini, cara yang integral berulang-ulang gini. Gimana caranya? Yaitu berarti YP sama dengan, ini udah ada rumusnya sih sebenarnya, udah ada rumusnya. Jadi tinggal kita plot-plotkan aja kalau misalnya kita udah tahu nih akar-akar dari si persamaan operasi operator tadi ya, fungsi operator tadi. Rumusnya berarti gini, jadi YP sama dengan E pangkat M1, M yang ke-1, faktor ke-1, akar ke-1, M1X integral E pangkat M2 min M1X dikali integral E pangkat M3 min 2 integral E pangkat M3 min M2X dikali integral E pangkat M4 min M3X dikali sama integral ini, pokoknya seterusnya sampai di yang terakhir. Yang terakhir itu kan kita karena pangkatnya ada 6, berarti di akhir itu sampai 6. Yang ke belakangnya itu dia dikurangi, jadi kayak N-1 gitu bentuk pangkatnya. Bentuk pangkatnya dari akar N-1 gitu. Jadi permulaannya M1, yang terakhirnya dia pakai min ya. Ini rumusnya emang gini, pakai min. Min akar yang terakhir dikalikan QX. Yang dikalikan QX itu cuma yang paling ujung aja ya. Kalikan QX DX pangkat 6, karena kita kan ini 6 ya, pangkatnya 6. Berarti ada 6 kali. 6 kali penurunan. Kan D ini tuh turunan ya, turunan terhadap X. D per DX tuh. Nih berarti 6 kali, terus kita selesaikan nih. Tadi kan M1, 2, 3, 4 itu 0. Nah, berarti E pangkat M1 itu 0, berarti kan E pangkat 0 kali X, berarti jadi E pangkat 0. Berarti kan 1 nih, ya kan? Terus integral E pangkat M2 min M1, X, M2-nya 0, M1-nya juga 0, berarti kan E pangkat 0 juga kan yang ini. Berarti integral 1 juga nih dia dapatnya, 1. Terus yang ini juga sama, M3 dan M2-nya 0, berarti ini juga 1. Terus yang ini juga dia sama, M4 dan M3-nya 0, berarti di sini 1, karena E pangkat 0 1. Terus yang ini, M5 dikurangi M4, M5-nya dia ada, ya kan yang ini, yang plus minus ini, sama M4-nya 0. M5 tadi, di sini kebetulan aku pilihnya M5 tuh yang positifnya dulu ya, yang M5 tuh yang positif, berarti yang M6 itu dia yang negatif gitu. Yang M5 tadi positif berarti jadi E pangkat 2IX gitu ya, 2IX. Tadi kan M4-nya 0 ya, berarti jadi tinggal integral E pangkat 2IX kali yang ini M6 dikurangi M5. M6 berarti kan negatif ya, negatif 2I dikurangi yang M5 itu kan positif tadi, berarti dikurangi 2I. Jadi yang ini itu jadi E pangkat min 4IX. Nah, terus sisa yang ini E pangkat min M6 tadi negatif ya, yang negatif berarti jadi integral E pangkat 2IX dikali QX-nya tadi 4 kali yang DX-nya, DX pangkat 6. Terus kita langsung kerjain dari belakang ya, kerjainnya dari sini, dari belakang ke depan. Ke sini. Nah, dari belakang ini berarti integral dari E pangkat 2IX
kali 4 ya, kali 4 diintegralkan terhadap dx, terhadap x, integralkan ini dapat hasilnya E pangkat min 4 IX. Ini yang ini nih, yang ini salah, maaf. Ini ya, sorry. Nah, yang ini nih hasilnya, hasil integralnya tuh yang ini. Nih. Yang hasil integralnya tuh 2 per I ya, hasil integralnya tuh 2 per I kali E pangkat 2IX dx pangkat 5. Berarti kan dia berkurang nih, si turunannya yang dx itu berkurang karena sudah diintegralkan. Nah, kita kalikan nih dengan ini, dengan integral ini. Berarti diintegralin lagi nih, kita kalikan, terus integralkan. Setelah diintegralkan, yang ini, itu dapat hasilnya ini. Gitu ya. Ini dapat jadi E pangkat min 2IX, jadi kehapus. Gitulah ya pokoknya. Jadi yang hasil integral ini itu dapat ini, E pangkat min 2IX dx pangkat 4. Nah, kita udah dapat, kita kaliin dengan integral yang ini, yang integral E pangkat 2IX. Kita dapat nih, ini. Setelah diintegralkan itu kita dapat ini. Nah, X kali dx pangkat 3. Nah, ini hasil integral ini, ya, integral yang ini, hasil integral ini. Nah, terus kita kalikan nih dengan integral 1. Integral 1 dikalikan hasil integral ini, dapat ini jadi X 2 per 2 dx pangkat 2. Nah, kita integralin lagi. Jadi ini, ya kan? Jadi ini. Dia dapat jadi X pangkat 3 per 6 dx. Terus diintegralin lagi nih, sekali lagi. Dapat ini. Karena ini kan satu konstanta ya, jadi nggak ngaruh. Dan dia juga nilainya 1. Jadi setelah diintegralkan hasilnya jadi X pangkat 2 per... Oh, ini harusnya pangkat 4 ya. Pangkat 4. Sorry. Ini harusnya pangkat 4. Karena kan diintegralkan, sorry ya. Ini X pangkat 4 per 24. Udah bener ya, ininya 4. Berarti ya. Hasilnya segini. Ya, setelah melalui cara yang cukup ribet ya, harus hati-hati banget ini. Aku juga ini salah pangkatnya. Padahal ini udah benar ya. Oke, jadi dapat hasil integral ini YP itu berarti ini YP itu X pangkat 4 per 24. Nah, berarti ini juga 4 nih. Oke. Sehingga yang kita cari itu kan Y, di mana ya tadi itu Y itu sama dengan YC ditambah YP. YC-nya tadi kita udah tahu, ini kita substitusi ke sini, ditambahin ya jadi YC per plus YP. YC-nya tadi ini, yang panjang ini ditambah YP, YP-nya tadi udah kita cari ini. Sehingga persamaan yang kita peroleh atau hasilnya itu ini, Y sama dengan YC plus YP. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini agak ribet juga ya, karena di bagian mencari YP-nya. Sebenarnya mungkin ada cara yang lebih gampang sih, tapi aku belum nyoba juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin jadi bingung? Gimana nih? Atau aku lanjut ya? Aku lanjut ke yang B. Ke yang B. Nah, ini persamaannya. Dia juga, untuk yang B dia adalah D pangkat 3 plus 3D kuadrat min 4 kali Y sama dengan X E pangkat min 2X. Ya. Berarti kan dia X-nya dia tidak sama dengan 0. Berarti nanti penyelesaian juga Y sama dengan YC plus YP gitu ya. Nah, kita udah tahu, berarti kita ubah yang fungsi operator ini menjadi persamaan karakteristik. Nah, jadi kan M pangkat 3 plus 3M kuadrat min 4 sama dengan 0, karena kita mau nyari akar. Nah, setelah kita oret-oret, dapat nih M1-nya 1 dan M2 dan M3-nya itu sama ya, yaitu negatif 2.
Berarti yang ini akarnya real dan berbeda. Kalau yang ini akarnya maksudnya gini, yang ini akarnya kan M1 itu 1 dan M23 itu -2. Berarti ketiga akar ini tuh termasuk ke yang akar persamaan real dan ada yang sama. Ya, dan ada yang sama. Berarti ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Karena ada yang sama berarti kita dapat YC-nya itu C1 E pangkat X plus C2 ditambah C3X ya dikali E pangkat min 2X, karena kan tadi M2 dan 3 itu ini negatif 2, jadi E-nya pangkat min 2 kali X. Kalau ini kan tadi M1-nya 1, itu jadi E pangkat X, ini kan 1 ya artinya. Sekarang kita nyari YP nih. YP itu tadi QX per FD, fungsi operator tadi. QX-nya tadi, ini yang X kali E pangkat min 2X, fungsi operatornya yang ini. Sehingga kita dapat, tadi kan udah di ini ya, yang pakai ini nih, yang pakai persamaan karakteristik untuk mencari akar. Berarti yang ini tuh jadi D-1 dikali D plus 2 kuadrat gitu kan. Yang ininya yang atasnya tetap X E pangkat min 2. Yang atasnya tetap, terus yang bawah nih, yang bawah dia jadi D-1 min 2 nih, D-1 min 2 dan juga ini jadi D plus 2 min 2 kuadrat. Ini kenapa kayak gini? Karena ada ya, setelah aku tadi sempat baca review sedikit tuh, setelah aku inget-inget itu dia kalau misal si QX-nya itu dia bentuknya Fx kali EAX. Ini kan Fx-nya berarti yang E-nya yang X-nya ya, yang X-nya. Terus dikali EAX, berarti kan di sini E min 2X kan. Nah, di mana A-nya tuh dia berarti negatif 2 kan. A-nya tuh dia negatif 2 nih. A-nya tuh negatif 2 gitu ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikannya si persamaan operator yang ini kita ditambah ya. Ditambah sama si yang A tadi. Ditambah A yang ini. Yang ini tuh ditambah negatif 2 gitu. Sehingga diperoleh yang bawah tuh penyebut ya, kayaknya penyebut. Ya yang bawah, pokoknya yang bawah. Ini tuh jadi D-1 kurangi 2 karena A-nya negatif 2. Yang ini juga sama. D plus 2 kan awalnya dikurangi 2 karena ditambah sama yang A tadi. A-nya ini negatif 2. Kayak gitu. Sehingga setelah kita operasikan dapat nih yang bawahnya jadi D kuadrat dikali D min 3. Karena kan yang ini habis ya, yang ini habis nih. Jadi D kuadrat dikali D dikurangi 1 dikurangi 2 kan jadi D dikurangi 3. Yang atasnya tetap X kali E pangkat min 2X. Nah, terus untuk menyelesaikannya kita perlu melakukan pembagian diferensial operator lah istilahnya, pembagian ini yang bawah. Nah, kita melakukan pembagian ini jadi 1 dibagi D-3. Caranya gimana? Yaitu gimana sih caranya kita biar bisa menghabiskan si 1 ini biar jadi 0, nanti di sininya jadi 0 ini tuh. Nah, dengan cara berarti kan jadi yang atasnya tuh hasilnya negatif, jadi negatif 1/3. Negatif 1/3 kan dikali D itu jadi negatif 1/3D. Terus negatif 1/3 dikali negatif 3 kan positif 1. Nah, terus setelah itu kita kurangi nih. Jadi 1 dikurangi 1 kan 0. Berarti kita clear nih yang ini udah habis karena tujuan kita untuk membuat ini habis. Karena sudah dikurangi sama 1 juga. Jadi 0. Berarti di sini sisa ini kan yang 0 dikurangi negatif 1/3D berarti jadi 1/3D. Nah, kita juga bikin lagi nih biar si 1/3D ini habis dengan cara yang sama. Nah, dia habisnya setelah kita bikin hasil yang di atas ini, hasil pembagiannya itu negatif 1/9D. Karena setelah kita kalikan negatif 1/9D dikali D itu dapat 1/9 D kuadrat, terus
negatif 1/9D dikali negatif 3 dapat plus positif atau positif 1/3D. Nah, kita dapat nih, berarti kan yang ini habis juga, ya kan? Berarti yang sisa tinggal 0 min dikurangi negatif 1/9D kuadrat, sehingga dapat 1/9D kuadrat. Nah, untuk pembagian ini akan kita berhentikan jika pangkat pembagi dengan pangkat polinom yang kita peroleh, ya, maksudnya dengan pangkat polinom ini, yang pangkat yang di sini, yang hasil ini itu udah sama. Kalau misalnya pangkatnya udah sama, kita berhentikan proses pembagian ini. Tapi kalau misalnya yang ini tuh masih ada pangkatnya, misalnya ini pangkat 2, berarti kita lanjutkan sampai si yang pangkat di sini itu sama dengan pangkat yang di sini, gitu ya. Nah, setelah kita peroleh karena pangkatnya udah sama, itu pangkat 1, dua-duanya, langsung kita dapat nih buat nyari YP. Jadi gunanya kita cari ini tuh buat nyari YP. Nah, sehingga YP yang kita peroleh itu bentuknya nanti jadi pangkat min 2X dikali 1/D kuadrat kan. Nah, terus yang 1/D min ini tuh kan tadi D ini tuh kan bentuknya jadi ini hasilnya ya. Hasilnya tuh ini. Ya kan, karena kan tadi kenapa 1 dibagi itu maksudnya ini, di sini 1 dibagi ini gitu, sehingga diperoleh nih 1/D D min 3 itu ini kita ganti kali X, karena kan tadi ada X, variabel X ya, kali X nya dipindah ke belakang. Terus setelah itu kita operasikan ya, jadi yang ini tetap jadi pangkat min 2X dikali min 1/3D kuadrat min 1/9D kali X. Nah, terus X-nya kita kalikan juga ya, kita kalikan ke masing-masing. Jadi pangkat min 2X dikali min 1/3D. Oh, ini kenapa jadi 3D? Karena kan ini tuh D ini tuh kan D itu sama dengan D per dx ya kan? Karena dia si D ini tuh di bawah, berarti kan dia fungsinya bukan turunan dong, jadi bukan untuk menurunkan gitu, tapi dia jadi integral, jadi kebalikannya. Kalau misalnya D-nya ini dia letaknya di atas, di sini, kalau misalnya gini, D per 3, ini baru dia fungsinya untuk menurunkan, tapi kalau misalnya dia di bawah gunanya untuk mengintegralkan. Jadi X diintegralkan terhadap X juga kan berarti jadi X kuadrat per 2. Yang ini juga sama, jadi awalnya 1/9D kali X berarti kan. Nah, si X-nya ini diintegralkan karena dia ini mengandung D-nya pangkat 1. Berarti kan dia hasilnya jadi X pangkat 2/18. Karena tadi kan integral X terhadap D ini yang D per dx ini kan X kuadrat per 2. Jadi ini hasilnya. Nah, untuk yang ini kan masih ada nih, masih ada D-nya. Sedangkan yang di sini tuh udah nggak boleh ada diferensial operatornya. Jadi yang ini juga diintegralkan lagi, yang ini. Yang ini tuh diintegralkan lagi. Dapat, oh sorry, bukan, nggak ada pakai 2-nya ya. Maksudnya yang X-nya aja, gitu, yang diintegralkan yang X-nya aja. Nah, itu berarti kan jadi dapat nih hasil integralnya tuh ini. Oh iya, aduh maaf banget ya, ini bener nih tadi ini diintegralin. Sebenarnya ini bisa langsung dikaliin ya, nggak apa-apa. Sama aja lah. Teman-teman juga pasti udah bisa lah ini. Maaf ya kalau aku agak ribet ngomongnya juga. Terus jadi dapat nih setelah kita integralkan dan yang si diferensial operatornya udah habis, udah nggak ada, setelah kita operasikan, kita dapat YP-nya tuh jadi pangkat min 2X dikali negatif X pangkat 3/18 dikurangi X pangkat 2/18. Nah, sehingga kita peroleh untuk yang nomor 5B ya. Untuk 5B itu dapat penyelesaiannya tuh Y sama dengan YC plus YP. Dimana tadi YC-nya tuh ini. YC-nya ini. Plus YP. YP-nya ini. Karena yang ini sama pangkatnya
kita kelompokkan. Jadi hasilnya kayak gini. Sebenarnya bebas sih mau sampai sini juga udah benar. Tuh. Aku lanjut aja ya nggak apa-apa, soalnya kalau misalnya ada yang mau nanya langsung tanya aja ya, open mic-nya gitu. Aku lanjut ke yang 5C. Di sini soalnya katanya X kuadrat D kuadrat min 2XD plus 2 kali Y sama dengan ln kuadrat X dikurangi ln X kuadrat. Nah, di sini dia itu merupakan persamaan linear yang tingkat n juga, tapi dia bentuknya PD linear Cauchy ya, yang PD linear Euler sama aja, Cauchy dan Euler. Nah, sehingga kita misalkan X itu sama dengan E pangkat Z ya, untuk yang si Cauchy ini dia dimisalinnya emang kayak gini, jadi X sama dengan E pangkat Z, sehingga Z itu sama dengan ln X. Nah, sehingga persamaan yang ini X kuadrat D kuadrat sama dengan ini namanya kayak bikin kesepakatan aja ya, aku juga lupa ini namanya apa. Namanya ini gamma aja ya, yang kriwel gini aku kasih nama gamma aja ya, nggak apa-apa. Jadi X kuadrat D kali D kuadrat itu sama dengan gamma kuadrat dikurangi gamma. Nah, terus untuk yang XD itu sama dengan gamma. Kalau misalnya teman-teman nanya, Mbak ini kenapa kok bisa gini? Ini ada kok di teorinya ya. Teorinya yang ini tuh ada. Ini emang kayak gini. Jadi semakin bertambahnya pangkatnya itu nanti akan bertambah juga gitu ya. Jadi untuk yang ini kan tadi yang pangkat 1 ya, yang ini tuh dapatnya gamma aja kan hasilnya. Nah, untuk yang pangkatnya 2 ini sebenarnya dia gamma dikali gamma min 1. Tapi setelah dikalikan, jadi kan ini gamma kali gamma kan jadi X kuadrat, gamma kali 1 min 1 kan berarti jadi min gamma. Ini sebenarnya kayak gini. Terus kalau misalnya pangkatnya lebih, misalnya pangkatnya jadi 3, berarti jadi gamma kali gamma min 1 kali gamma min 2 gitu. Dan seterusnya sesuai pangkat ya. Kayak gitu. Terus langsung ke penyelesaiannya. Ini disamakan ya kayak ini. Karena tadi dimisalin ini jadi ini jadi ini, sehingga diperoleh jadi gamma kuadrat min gamma dikurangi 2 gamma, karena kan 2XD jadi 2 gamma plus 2 dikali Y, yang ini tadi dimisalin X-nya jadi E pangkat Z, Z-nya jadi ln X, sehingga diperoleh Z kuadrat dikurangi 2Z. Nah, sehingga setelah disederhanakan dapat gamma kuadrat min 3 gamma plus 2 kali Y sama dengan Z kuadrat min 2Z. Nah, kita bikin persamaan karakteristiknya. Nah, dibikin persamaan karakteristik, jadi dapat akarnya, nanti dapat akarnya. Nah, akarnya itu diperoleh dari si persamaan ini tuh M1-nya 1, M2-nya 2. Sebenarnya bebas sih mau M1-nya 2, M2-nya 1 gitu, nggak apa-apa. Gitu ya, bebas. Sehingga diperoleh YC ya, YC. Ini sebagai tadi ya, kenapa dia jadi YC sama YP, karena QX-nya dia tidak sama dengan 0 gitu. Jadi ada YC plus Y, jadi Y sama dengan YC plus YP gitu. YC-nya udah dapet, yaitu C1 kali E pangkat Z ya. Ya, pangkat Z plus C2 kali E pangkat 2Z, karena ininya 2 ya. Sehingga diperoleh YC itu sama dengan E1 kali C, ini C ya sebenarnya C, bukan E, tapi C1 kali X, karena tadi kan E pangkat Z itu X ya dimisalinnya. Ditambah C2 kali X kuadrat. Oke, ini YC-nya udah ketemu nih. Sisa nyari YP. YP tadi QX per fungsi operator. Karena tadi operatornya kita ganti ya, jadi fungsi gamma gini, berarti jadi ganti ke gamma. Yang ini juga tadi karena misalin, berarti kita dapat ini. Jadi YP sama dengan Z kuadrat min 2Z per gamma kuadrat min 3 gamma plus 2. Nah, sama kayak yang bagian B tadi ya, dengan melakukan pembagian. Ini
sebenarnya gampang sih, cuma harus agak cepat juga ya ini. Jadi 1/ini yang pembagikan, jadi 1/ini gimana caranya biar ini habis, yaitu jadi hasilnya setengah karena setelah dikali-kalikan itu dapat ininya 1 nih, karena kan setengah dikali 2 itu dapat 1, berarti ini habis, berarti sisa yang ini tuh jadi negatif setengah gamma kuadrat plus 3/2 gamma. Nah sekarang juga ini sama nih, 3/2 gamma biar habis, berarti dikali yang ininya hasilnya 3/4 gamma. Setelah dikali-kalikan, kali-kali, kita dapat nih sampai pemberhentian itu kan tadi sampai pangkat yang di hasil ini itu sama dengan pangkat pembagi. Karena ini udah sama pangkat 2, yang ini juga pangkat 2, berarti kita berhentikan proses pembagian ini. Diperoleh jadi hasil 1/, ini ya, 1/, yang ini tuh ini. Jadi YP itu diperoleh. Tadi kan 1/, ini tuh ini, jadi ini setengah plus 3/4 gamma plus 7/8 gamma kuadrat dikali ini Z kuadrat min 2Z. Nah, sehingga kita langsung dioperasikan. Jadi ini terus dapat ini. Setelah dioperasikan disederhanakan lah ya, jadi setengah Z kuadrat plus setengah Z plus 1/4, terus karena tadi Z nya kita misalin, jadi Z itu kan tadi ln X ya, berarti Z kuadrat jadi ln kuadrat X, Z jadi ln X, jadi hasil YP nya tuh setengah ln kuadrat X plus setengah ln X plus 1/4, jadi diperoleh penyelesaiannya Y sama dengan YC plus YP, jadi YC nya tadi yang ini, YP-nya yang ini ditambahin. Udah selesai deh untuk yang nomor 5. Ada yang ditanyain dulu nggak sampai yang nomor 5 ini? Aku lanjut aja ya. Ini yang nomor 6 nih. Nomor 6 cukup panjang juga, tapi gampang kok. Yang nomor 6 ini dia PDC muatan ya, PDC muatan. PDC muatan itu sebenarnya adalah persamaan dari fungsi-fungsi yang derivatifnya dengan perubah bebas yang sama, di mana di persamaan ini ya, sebenarnya kita ninjau dia perubah bebasnya sama tuh dari mananya sih? Nah dari sini nih, kita bilang Qx aja ya, Q, persamaan Q lah, pokoknya persamaan Q ini. Dia kan variabelnya ini X ya, X. Kalau misalnya si variabel ininya T berarti dia perubah bebasnya tuh sama, yaitu T gitu. Kalau ininya Y berarti perubah bebasnya itu Y gitu. Terus ini PDC muatan, kita langsung untuk menyelesaikan PDC muatan ini yang pertama kita bentuk gini, bentar aku cukup ini dulu. Ini kan ada 2 persamaan nih, 2D plus 3 kali Y plus D plus 4 Z sama dengan min cos X. Nah untuk ini persamaan 1 misal. Terus D plus 1 kali Y plus D plus 2 kali Z itu sama dengan 2 sin X, ini persamaan 2. Nah, dari persamaan ini kita bikin plot ke matriks ya. Kita plot ke matriks. Sebenarnya nggak harus diplot ke matriks sih. Jadi untuk menyelesaikan PDC muatan ini ada berapa cara ya? Ada 2 kayaknya, kalau nggak salah ada 2 cara, yaitu dengan metode Cramer dengan determinan ya. Nanti dengan determinan ini nih kayak gini nanti yang aku kerjain. Terus juga ada dengan menggunakan Laplace ya, transformasi Laplace. Tapi menurutku yang transformasi Laplace itu agak rumit ya. Jadi aku milihnya pakai metode Cramer dengan determinan. Nah, makanya kenapa aku bilang tadi harus diubah ke bikin matriks dulu, karena kita mau nyari determinan matriks, dimana yang ini yang untuk yang Y, berarti kan ini kalau ke bawah itu kan kolom,
ke samping tuh baris ya. Nah, untuk yang kolom Y, nah berarti kan dibikin matriks ini nih. Ini untuk yang bagian yang Y gitu ya, yang bagian Y. Ini yang Y persamaan 1, ini yang Y persamaan 2. Bukan Y-nya ya, tapi ininya nih, yang ininya. Nah, tapi karena kalau ditulis kayak gini jadi susah, aku anggap ini Y1, Y2 gitu ya maksudnya, tapi yang ini nih, yang 2D plus 3 sama D plus 1. Untuk yang kolom 1. Terus untuk yang kolom 2, dia berarti yang Z. Ini nih, ini Z. Itu berarti, aku anggap ya, misalnya ini Z1, ini Z2, gitu. Nah, terus karena yang akan kita cari atau yang kita tentukan itu adalah Y dan Z. Ada 2 kan, ada 2 variabel ya. Jadi gini, Y sama Z. Gitu. Sama dengan, karena sama dengan di sini, min cos X dan 2 sin X. Berarti sama dengan min cos X sama 2 sin X gitulah ya. Nah, di mana untuk yang matriks yang ini, yang Y1, Y2, Z1, Z2, kita kita bentuk misalnya ini matriks A ya, kasih nama matriks A. Terus untuk yang kita cari Y dan Z ini, kita kasih nama misalnya ini vektor X ya, vektor X sama dengan hasilnya ini adalah vektor B. Nah, vektor B, A kali matriks A dikali vektor X sama dengan vektor B. Nah, dengan metode Cramer ini, untuk menentukan Y dan Z, aku ganti warnanya. Untuk menentukan Y dan Z, itu dengan ini caranya, yaitu yang pertama kali kita menentukan Y ya. Menentukan Y, yaitu dengan melakukan, karena tadi Y itu dia ada di kolom 1, ya ini kolom kan, yang ke bawah tuh kolom, dia Y itu ada di kolom 1, maka dengan metode Cramer ini, kolom 1 ini kita ubah, kita ganti dengan vektor B. Jadi vektor B itu mengubah si matriks A yang kolom 1-nya, ya kan? Berarti di sini kan yang kolom 1 diubah jadi vektor B kan, berarti jadi negatif cos X sama 2 sin X. Sedangkan untuk yang kolom 2-nya ini, yang Z1, Z2 ini dia tetap, yaitu D plus 4 per sama D plus 2. Terus dibagi nih, ini jadi matriks baru. Tapi untuk menentukannya karena Y itu dia adanya di kolom 1, berarti yang kolom 1 ini kita ganti sama vektor B ini. Nah, sedangkan untuk pembaginya ini tetap matriks A, matriks yang murninya, yang awalnya. Ini tetap, jadi dibagi sama 2D plus 3, sama D plus 1, D plus 4, D plus 2 ini. Nah, terus karena tadi si metode Cramer ini dia dengan determinan, maka kita cari nih si matriks, determinan matriks yang atas sama determinan matriks yang bawah. Nah, matriks kan gini ya, yang ini yang min cos X dikali D plus 2 dikurangi yang 2 sin X dikalikan sama D plus 4. Pokoknya yang diagonal ini dikurangi diagonal ini, sehingga dapat ini. Terus ini juga sama, diagonal yang ini dikurangi yang ini. Sehingga dapat, setelah dikali-kalikan itu dapat ini ya, setelah disederhanakan itu dapat hasil pembagian determinan yang baru dan dengan determinan yang murni itu hasilnya ini. Jadi ya sama dengan min 7 sin X plus 4 cos X per D kuadrat plus 2D plus 2. Nah, sehingga diperoleh nih PD linearnya. PD linear kan berarti tinggal si fungsi operator dikali Y kan, sama dengan QX. QX-nya ini berarti. Jadi ini. Nah, dari ini tuh, dari perolehan tadi si metode Cramer dapat ini, persamaan linear. Nah, karena udah dapat persamaan linear, ya otomatis kita juga ngerjain menyelesaikannya dengan penyelesaian untuk PD linear. Nah, ini penyelesaiannya
kayak biasa ya, dengan mengubahnya ke persamaan karakteristik biar dapat akar-akarnya. Setelah dapat akar, kebetulan di sini dapat akarnya itu dia kompleks dan berlainan, sehingga penyelesaiannya ini untuk YC ya, untuk menentukan YC. YC itu jadi C1 cos X plus C2 sin X kali E pangkat min X. Ini penyelesaiannya. Terus kita mencari YP nih, mencari YP. Di sini kan YP itu adalah Qx per fungsi operator. Fungsi operatornya tadi yang ini ya, yang D kuadrat plus 2D plus 2. Nah, Qx-nya tadi yang min 7 sin X, min 4 cos X. Nah, untuk menyelesaikannya kita, aku pisahkan ya, ini aku pisahkan jadi yang ini jadi min 7 sin X per ini per fungsi operator, terus yang ini jadi min 4 cos X per fungsi operator. Nah, untuk yang Qx-nya sebenarnya belum diituin dulu ya, belum di otak-atik dulu, kita otak-atik yang fungsi operatornya dulu, di mana untuk fungsi yang ini dengan sifat-sifat, dengan menggunakan sifat fungsi si ininya, si persamaan operatornya itu gini. Kalau misalnya D-nya kuadrat, diferensial operatornya itu kuadrat, kita bisa ubah jadi negatif 1 kuadrat, bukan negatif 1 kuadrat ya, tapi maksudnya tuh dia negatif yang dikuadratinya tuh cuma yang satunya aja gitu, tapi nggak pakai kurung dia, jadi artinya tuh cuma gini aja gitu, pangkat 1 kuadrat, jadi dia nilainya jadi negatif 1 nanti hasilnya kayak gitu ya. Terus yang ini juga karena yang min 4 cos juga ini sama ya, D kuadrat, yang ini berarti dia juga jadi negatif 1 kuadrat gitu. Ini ada kok di teorinya ya, secara teorinya juga ada. Jadi mungkin kalau aku jelasinnya kurang enak, kurang tepat gitu, bisa dilihat-lihat lagi gitu ya. Tapi ini intinya kayak gitu pokoknya. Jadi yang ini jadi negatif 1 kuadrat, yang D kuadratnya ya, yang D kuadratnya jadi min 1 kuadrat. Sehingga kan misalnya ini negatif 1 kan ini jadi negatif 1 kan ini. Jadi negatif 1 plus 2D plus 2 kan berarti jadi 2D plus 1 kan hasilnya. Ini juga sama karena dia kan penyebutnya sama ya. Jadi yang ini juga per 2D plus 1. Terus setelah dapat kita kali sekawan. Jadi 2D plus 1 dikali 2D min 1. Yang atas juga sama. Jadi kayak min 7 sin X per 2D plus 1 dikali 2D min 1 per 2D min 1 kan ini sama-sama 1 ya kalau dibagi. Jadi ini dikali sekawan gitu biar nanti dapat hasilnya. Yang ini juga sama, yang min 4 cos X tadi dikalikan dengan sekawan dari 2D plus 1 sama. Terus setelah kita operasikan ini dapat ini. Nah, tadi kan D kuadrat tuh tadi jadi ini ya. Jadi yang min 1 ini. Tapi ini maksudnya bukan negatif 1 dikuadratkan, tapi emang negatif satunya aja yang dikuadratkan gitu. Terus tapi ini emang nulisnya kayak gitu ya. Tulisannya emang kayak gitu. Kalau nggak salah, aku dulu sama Bu Sis seingatku gitu. Jadi bukan artinya dia negatif 1 dikuadratkan, tapi emang negatif satunya aja yang dikuadratkan gitu. Untuk harga D kuadrat itu ya, dikurangi 1 kan ini dari sini, terus yang ini juga sama, terus setelah dioperasikan yang ini bawah, yang penyebut ini jadi negatif 5 kan, karena 4 dikali negatif 1, negatif 4 dikurangi 1, negatif 5. Terus udah gitu kita langsung dioperasikan 7/5 kan, ini karena negatif-negatifnya sama, ini juga negatif-negatifnya sama, jadi positif. Nah, untuk yang sin, untuk yang bagian ini sin, jadi 7/5 kali, karena ini D itu dia kan tadi aku bilang D per dx ya, dia bentuknya untuk menurunkan fungsi gitu. Untuk menurunkan fungsi berarti terhadap X, karena dia D per dx. Berarti sin X diturunkan itu jadi cos X, jadi cos X, jadi 7/5 kali 2 cos X dikurangi sin X, karena kan ini min 1 ya,
min 1 dikalikan sin X jadi min sin X. Ini juga sama, jadi 4/5 dikali cos X diturunkan terhadap X jadi min sin X ya, min sin X. Jadi yang ini hasilnya 4/5 kali min 2 sin X dikurangi cos X, karena tadi cos X dikali min 1, jadi min cos X. Terus kita sederhanakan sehingga diperoleh YP itu ini. 10/5 cos X min 15/5 sin X. Jadi sederhananya ini 2 cos X dikurangi 3 sin X. Sehingga diperolehlah Y yang kita cari tadi itu adalah YC ini ditambah YP ini. Oke. Nah, itu baru menentukan Y ya. Karena tadi kan kita menentukan Y dan Z. Menentukan Y dan Z. Sekarang Y-nya udah ketemu, tinggal nyari Z. Nah, menentukan Z juga tadi dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan metode Cramer atau dengan mencari dengan determinannya. Tadi matriksnya kan yang kolom, ini kan dia yang Z itu ada di kolom 2 ya. Nah, di kolom 2 berarti yang harus kita ubah tuh dari matriks A. Dari matriks A yang ini, berarti yang kolom Z ini kita ubah dengan vektor B. Dengan vektor B ya. Berarti di sini kan yang ini kan yang kolom Y ya, yang kolom Y dia tetap. Nah, yang kolom Z ini kita ubah dengan vektor B. Nah, ini jadi matriks baru nih, matriks baru. Per matriks yang murni, yang tetap tadi, yang matriks A tadi yang kita misalin matriks A. Ini tetap yang murni. Terus kita cari masing-masing determinan dari masing-masing matriks ini. Yang ini dikali ini, dikurangi ini, yang ini juga, yang ini dikali ini, dikurangi ini, dikali ini. Diagonal ini, dikurangi diagonal ini, per diagonal ini, dikurangi diagonal ini. Sehingga dapat Z-nya itu setelah kita cari ini. Dapat ya. Ini pasti bisa lah ini kalau ini. Sehingga dapat Z itu sama dengan 5 cos X plus 5 sin X per D kuadrat plus 2D plus 2. Ini penyelesaiannya sama kayak yang pas menentukan Y ya. Itu berarti kita jadikan PD linearnya, dapat ini, yang ini fungsi operatornya dikali Z sama dengan QX ini. Terus dicari persamaan karakteristiknya sehingga dapat akarnya itu M12-nya min 1 sama min 1 plus minus I imajiner ya. Berarti ini di akarnya bentuknya kompleks dan berlainan. Sehingga diperoleh ZC. ZC itu sama dengan C1 cos X plus C2 sin X kali E pangkat min X. Ya. Terus kita cari ZP. Itu ZP kan berarti QX per fungsi operator. Nah, berarti jadi ini dipisah ya. Sebenarnya tadi kan ini ya, 5 cos X plus 5 sin X dipisah jadi 5 cos X per fungsi operator ditambah 5 sin X dibagi fungsi operator. Dengan cara yang sama, tadi kayak tadi, yang D kuadrat ini jadi min 1 kuadrat, yang ini juga sama. Pokoknya sama kayak tadi. Yang ini berarti setelah ini kan berarti kan jadi 2D plus 1 ya. Ini juga sama. Terus setelah dapat dikalikan dengan sekawannya. Berarti dikali 2D min 1. Sama yang ini sama yang ini. Yang cos sama yang sin itu dikali yang sekawan. Setelah dikali sekawan kita dapat jadi 5 cos X kali 2D min 1 per 4D kuadrat min 1. Ya ini juga sama. Cuma bedanya yang sini aja, 5 sini aja. Terus kita operasikan juga yang D kuadrat tadi diubah jadi negatif 1 kuadrat. Jadi dapat yang bawah itu min 5 sama ya, sama min 5. Terus kita operasikan nih yang ini. Karena kita punya 5 dibagi negatif 5 berarti negatif kan. Jadi negatif cos X dikali 2D min 1. Untuk yang ini juga sama. 5 positif 5 dibagi negatif 5 jadi negatif 1 sin X kali 2D min 1. Terus kita operasikan 2D dikali min cos X jadi 2 sin X karena turunan dari cos X kan min sin dikalikan negatif jadi positif sin ya. Jadi 2 sin X plus ini kan min cos dikali min 1 jadi plus cos X. Terus yang ini min sin diturunkan jadi cos. Jadi ini dikurung dulu ya.
Jadi yang ini jadi hasilnya 2 cos X min sin X. Nah, terus setelah kita sederhanakan jadi dapat 3 sin X min cos X. Sehingga diperoleh Z itu sama dengan ZC ditambah ZP. ZC-nya tadi dapat ini, ZP-nya juga dapat ini. Sehingga udah selesai. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini sebenarnya nggak susah sih kayaknya. Cuma panjang. Ya ditanyain aja, mumpung masih ada Mbak Arina loh. Iya. BTW maaf ya kalau aku jelasinnya juga agak ruwet. Karena emang kalau jelasin bentuk-bentuk angka-angka gini tuh emang susah ya, beda sama teori gitu, tinggal gitu-gitu gitu. Kalau ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, nggak apa-apa tanyain aja. Atau kalau udah nggak ada yang ditanyain, aku kembaliin ke Mbak Ayu. Ada yang mau tanya nggak ya? Mungkin aku kasih itu dulu ya, tips. Sebenarnya bukan tips sih, ya nggak apa-apa lah. Kayak tips gitu ya. Jadi sebenarnya matek itu khususnya untuk yang sekarang gitu, yang untuk yang UTS sampai materi UTS. Oh iya teman-teman, materi UTS-nya sama nggak ya sampai PDC muatan ini? Takutnya enggak gitu. Nggak apa-apa sih kalau enggak. Iya sama Mbak sampai PD simultan. Udah diajarin kan? Maksudnya kan ada dosennya nggak satu kan, ada yang sama Bu Sis sama Ibu Tunjung ya kayaknya. Itu 2 kelas itu sama nggak? Maksudnya udah dapat materi sampai sini? Karena kan kalau nggak salah tuh PD Simotan yang terakhir banget ya. Atau mungkin yang minggu ini ya, sampai minggu ini ya. Mungkin untuk menyelesaikan matek ini sebenarnya menurut aku asal kita paham konsepnya ya, kita tahu konsepnya juga nggak harus dihafal sih sebenarnya, karena kan kayak tadi PD homogen tuh asal kita tahu aja cirinya biar dia yang dia homogen sama tidak homogen tuh apa, yang eksak sama tidak eksak tuh apa, yang linear n itu metode pengerjaannya gimana gitu. Sebenarnya itu nggak harus dihafal ya, asal kita paham gitu. Yang penting paham konsepnya, nggak harus dihafal. Tapi yang penting tuh untuk penyelesaiannya itu, yang misalnya mencari YP ini, nah metodenya kan ada yang pakai integral yang berulang-ulang gini. Nah justru yang lebih ditekankan menurut aku untuk matkul ini tuh, untuk yang materi sebelum UTS ini ya, itu lebih ke yang mengingat lagi, mereview lagi di matkul MTK dulu, yaitu turunan dan integralnya, justru ya menurut aku. Karena untuk penyelesaian ini sebenarnya asal kita teliti itu maksudnya karena kan tadi banyak dimisal-misalin ya, banyak yang dimisal-misalin, asal teliti itunya menurut aku, terus integral dan turunannya betul, itu bisa betul gitu nanti dapat hasilnya. Udah sih gitu aja dari aku. Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain, aku stop sharing. Aku kembaliin ke Mbak Ayu ya. Oke.